Halo guys, selamat datang di tutorial saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman Java. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengenalan tipe data integer. Pada pemrograman kita, seringkali kita membuat sebuah variabel dengan tipe data integer. Tetapi kita perlu pemahaman lebih detail tentang integer ini. Jangan sampai kita nanti menggunakan tipe data integer tetapi salah dalam penggunaannya. Tipe data integer itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ada byte, ada short, int, dan long. Masing-masing mempunyai range yang berbeda-beda. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah variabel yang tipe datanya integer, kita perlu memastikan tipe data integer ini mana yang paling tepat. Apakah saya harus menggunakan byte atau short, int, atau long? Baik, yang pertama kita akan membahas tentang byte. Ya, di sini saya membuat sebuah project dengan nama pengenalan variabel. Saya membuat sebuah package nama variabel, lalu kelasnya saya membuatnya dengan nama var integer. Pertama kita akan mengenal tentang byte. Ya, byte. Oke. Nanti kita akan melihat lebih lanjut tentang penulisan coding dalam bahasa Java. Sementara kita pahami dulu tentang pengenalan variabel integer. Oke, byte ini sendiri adalah salah satu dari tipe data integer yang ukurannya ialah 1 byte. Jadi namanya byte, ya ukurannya 1 byte. 1 byte itu kira-kira 8 bit ya. Oke, kita lihat ya. Byte. Range dari byte adalah byte dot minimal value tambah sampai byte dot max value, lalu saya tambahkan enter dalamnya. Oke, yang kedua kita mengenal dengan nama short. Oke, range dari short short. Oke. Short dot. Oke, yang ketiga kita mengenal dengan nama ialah int. Lalu yang terakhir kita mengenal dengan nama long. Oke, kita akan lihat masing-masing dari 4 tipe data integer ini hasilnya. Ya, range dari byte ialah minus 128 sampai positif 127. Lalu short minus 32.768 sampai positif 32.767. Kalau range dari ini lebih besar, dari kira-kira 1, 2, 3. Oke, kira-kira ini minus 2.147.483.648 sampai 2 miliar sekian. Sedangkan long ini sendiri lebih besar ya. Ini saya silakan Anda coba sendiri ini berapa ini.
Ini sepertinya sudah triliunan ya. Oke, jadi perlu kita perhatikan bahwa masing-masing tipe data integer ini sendiri dibagi menjadi 4 ya. Yang membedakan ialah range-nya. Lalu kenapa tipe data integer ini dibagi menjadi 4 ya? Kenapa tidak satu saja? Jadi begini, semakin besar range-nya, memori yang digunakan di dalam pemrograman kita semakin besar. Jadi kita perlu bijak dalam menggunakan tipe data mana dalam variabel kita. Misalkan saya ingin mengatakan tipe data variabel saya jumlah anak, misalnya sebuah keluarga namanya Pak Budi. Pak Budi punya berapa anak? Saya bisa saja memberikan variabel dengan tipe data long ya. Tetapi ini terlalu terlalu berlebihan. Kenapa? Karena long ini sendiri range-nya lebih besar ya. Sedangkan dalam sebuah keluarga tidak mungkinlah mempunyai anak sampai triliunan ya. Alangkah lebih bijak saya menggunakan tipe data byte, karena byte ini range-nya hanya sampai positif 127 ya. Jadi kan paling sebuah keluarga punya anak itu ya tidak mungkin ya melahirkan sampai 128 kali. Jadi cukup saya menggunakan byte saja. Satu perkara saya sudah menggunakan alokasi memori yang lebih kecil ya. Jadi tidak memberatkan program saya. Contoh yang kedua, misalnya saya ingin mengutarakan tentang pendapatan dari suatu perusahaan. Saya tidak bisa menggunakan tipe data byte atau short ya, karena pendapatan sebuah perusahaan ini tentu saja nilainya sampai miliaran, bahkan triliunan. Tidak mungkin saya menggunakan byte atau short maksimal sampai 32.767. Tidak mungkin ya, karena pendapatan sebuah perusahaan itu mencapai nilai miliar atau triliunan ya. Jadi alangkah lebih tepatnya saya menggunakan in atau long ya. Ini sesuai. Sedangkan penulisan sendiri kita perlu memperhatikan cara-caranya. Misalnya saya ingin mengatakan variabel byte, misalnya jumlah anak Pak Budi. Yang pertama tentu saja saya perlu menulis dari tipe datanya itu sendiri. Ya, jadi perlu diingat kita perlu menulis tipe datanya itu sendiri, yaitu byte. Saya katakan misalnya baru nama variabelnya, misalnya jumlah anak. Oke, lalu saya katakan jumlah anaknya ialah ada 6 orang ya. Lalu misalnya saya ingin mengatakan pendapatan sebuah perusahaan, misalnya ini perusahaan yang besar ya, atau short dulu, misalnya short saya ingin mengatakan jumlah uang di dalam dompet gitu ya. Saya katakan tipe datanya saya sebutkan, lalu jumlah uang, misalnya uang dalam dompet saya sekitar cuman 25.000. Lalu yang ketiga ialah in ya, ini lebih besar ya, saya katakan pendapatan koperasi. Oke, berapa? Misalnya pendapatan koperasinya sekitar 20 juta. Nah, lalu yang terakhir ialah misalnya saya ingin mengatakan pendapatan sebuah perusahaan. Saya tuliskan tipe datanya long, lalu pendapatan perusahaan saya katakan pendapatan perusahaan. Ya, lalu ini pendapatan perusahaannya sekitar misalnya 3 triliun ya. 30.000, 300.000, 3 juta, 30 juta, 300 juta, lalu oke, kira-kira segini. Oke, 3 triliun ya. Nah, ketika kita ingin menuliskan tipe data long pendapatan perusahaan ini, perlu diperhatikan ada perbedaan dalam penulisan variabel dan inisialisasinya. Jadi perlu diingat bahwa ini ialah tipe datanya disebutkan, lalu ini ialah nama variabelnya sama dengan, dan ini kita sebut dengan inisialisasi dalam bahasa Java ya. Jadi tiap variabel perlu diinisialisasi supaya kita mengenal isi dari variabel itu sendiri. Sedangkan inisialisasi dari tipe data long ini sendiri tidak bisa serta-merta kita tuliskan seperti ini saja, walaupun ini masuk ke dalam range-nya. Tetapi pada bagian akhir kita perlu menaruh L di terakhirnya ya. Nah, jadi ada huruf L. Ini menandakan bahwa ini ialah tipe data long. Ya, sedangkan byte, short, in tidak perlu.
hanya long saja, yang terakhirnya kita perlu menulis huruf L untuk menandakan bahwa ia long. Sedangkan dalam penulisan sendiri sudah jelas, dalam bahasa Java kita perlu menaruhnya dalam konsol berupa tipe data string, yaitu sistem out print line. Print line ini berarti kita mengeprint sebuah baris, lalu di dalamnya kita masukkan nama variabelnya. Oke, begitu juga di short, sama jumlah uang, lalu bahkan di input sama pendapatan koperasi. Lalu di long pun tidak ada bedanya ya. Untuk menaruhnya dalam konsol kita perlu mengetik sistem out print line, lalu pendapatan perusahaan, pendapatan. Oke, saya copy saja ini. Oke, benar. Lalu kita print, lihat semua ditulis, bahkan tipe data long pun ditulis, sekitar 3 triliun ya ini ya. Tetapi terakhirnya saya ketik huruf L untuk menandakan bahwa ia adalah tipe data long ya. Saya tidak bisa, perlu diingat, saya tidak bisa menuliskan misalnya jumlah uang 25.000 dengan tulisan 25.000, tidak bisa. Ini pasti error ya, karena penulisan dari integer itu sendiri tidak bisa dituliskan dengan tanda titik atau bahkan koma ya, tidak bisa. Ini pasti error ya. Jadi tipe data integer tidak bisa dituliskan titik atau koma ya, perlu diingat. Jadi inilah tipe data integer, atau kita mengatakan tipe data primitif. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang pengenalan Java ini ya, mulai dari yang terkecil sampai nanti yang paling kompleks ya. Kita akan bahas satu demi satu. Baik, sampai di sini dulu tutorial saya. Jikalau Anda suka, silahkan di like dan di subscribe. Sampai bertemu pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.